Dia takut. Saya diam, ada jelekan. Saya diam. Ini aku yang baik-baik ya, dokter. Kalian dokter. Dokter diam. Ajar memang saya nggak bisa Dokter, dijamin. 1000 orang makannya dari Sera Sofia. Dokter bisa makan orang dari Sera Sofia. Asal dokter tahu ya. Kau tadi udah malu tadi di bebas. Guys, dokter ini memeras dokter Eja 20M, $2 juta Singapura, ada rekamannya. Tuntut. LAP apa lapor? Tuntut. Ada di Polda Metro Jaya. Tuntut aku ya. Sekarang kau nggak vokal. Sekarang kau nggak vokal. Dan datang nggak vokal. Terbukti gimana? Kau bilang nggak terbukti. Kalau terbukti kau bagaimana? Ini saksinya mereka. Kalau terbukti kau meras 20. Kalian semua masyarakat Indonesia berdarah apa? Dia pemeran. Ditanya sama dokter Amira, di mana belinya? Tunjukin malam ini. Tunggu kau panjang. Aku dia bagus-bagus. Dokter hari ngomong bagus-bagus. Dokter Amira aku tanya, dokter di mana beli krim polosannya? Ayo kita lihat. Itu masih segar. Soalnya udah 2 tahun loh, udah jualan itu. Diam, dia udah capek dia. Ini aku udah ngomong. Aku minta dokter di mana beli. Kita memang mengakui kami overclaim. Betul, kami memang overclaim. Rupanya dokter. Tapi setelah kami berbenah, kau ngeri kali, Bah. Tadi BPOM, dokter ini udah diingatin sama Bapak Kepala BPOM, tapi masih aja mau review. Dokter kenapa gitu? Pokoknya habis ini aku Arif Anda dituntut ya. Dituntut, dilaporin ke polisi. Karena kan pencemaran nama baik tadi aku bilangnya kan meras. Ya kalian saksi ya, kalau dia nggak tuntut, ya kalau dia tidak tuntut aku, ya kalau dia tidak lapor aku, ya aku tunggu dia lapor nih. Kan tadi aku bilang dia meras. Mungkin dia bilang nggak meras kan? Dok, nampak rambutnya nanti. Iya, nampak rambutnya dok, aurat. Iya, harus menjaga aurat. Makasih banyak. Makasih banyak dong. Berarti sekarang gini, berarti sekarang aku sah. Make-upnya tebel banget sih. Hapus makeup. Ayo kita adu hapus makeup. Ayo, ambil tisu basah. Ambil tisu basah. Dia menantang aku untuk hapus makeup. Cowok apa Ambil tisu cewek sih, basah. guys? Tapi dengan syarat kau juga hapus makeup. Berani kau? Orang gua kasih make-up. Oke, kita buktikan. Kita buktikan sini. Apa urusannya ya? Saya maksa-maksa dokter. Kolak. Mainnya dikeroyok, guys. Dan Ayo, hapus makeup. Kau hapus, aku hapus ini. Hapus makeup. Kau bilang makeup aku tebal kan? memang itu make-up. Bener nggak? Kami bagus ya. Make-upan aku nih. Apa mau kau bilang muka aku overclaim? Mau kau bilang muka aku overclaim? Hei, muka aku overclaim pula. Aku hapus makeup ini, makeup. Hapus berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang Bopeng. Itu fakta loh. Emang kenapa? Kemarin pas Ini Bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. aku nggak urus, nggak mau tahu. Nggak urus kecantikan, tapi nggak bisa kecantikan. Tapi ada kecantikan. Udah ya, aku mau ke tema awal. Aku mau tanya sama dokter. Dokter di mana belinya? Di mana dapatnya? Tunggu dulu, aku belum siap hapus makeup. Yang katanya makeup aku tebal kali. Kita lihat aku tidak bermakeup. Apakah secantik dia? Ini tentaranya ya, guys. Ini tentaranya ya. Loh, emang kenapa tentaranya? Emang ada yang nyentuh kau? Melarang dokter. Oh, tadi jelas disentuh. Tadi kan jelas kamu sentuh. Oh iya, aku sentuh nih, aku sentuh. Nggak mau. Aku sentuh. Amit-amit aja. Sentuh. Amit-amit kah? Kenapa? Mana sih patuhinya? Patuhinya dikurung, Bu Bos. Patuhinya dikurung. Oh, patuhinya dikurung, guys. Sopirnya adoptif dikurung. Sopirnya adoptif dikurung. Jadi kalian saksi ya. Sopirnya adoptif dikurung. Jadi dokter sengaja nggak bisa pulang, guys. Ya? Dokter nggak bisa pulang. Ini kemana? Mana? Sopirnya di mana? Sopirnya adoptif di mana? Jangan fitnah, Dok. Sopirnya adoptif di mana? Jangan fitnah, Dok. Kan makanya dokter katanya dikurung. Sekarang dikurung di mana? Siapa tuh? Ini ngeri kali. Karena saya di dalam. Oh, di dalam. Oh, di dalam bisa keluar. Di dalam dikurung, guys. Tuh, nggak bisa, guys. Jadi sampai saya dikurung di dalam. Yang tutup bukan aku. Itu yang tutup pemilik restoran. Idiot. Sopir saya mana? Sopir saya mana? Sopir saya mana? Mari keluar. Oh iya, gitu. Kansa. Di mana dapatin? Di mana? Ambil hadi. Di mana? Kamu harus bertanggung jawab di mana kamu dapatkan. Tutup. Di mana? Ngomong. Diam. Nggak mau. Dia nggak mau jawab saya. Dia tidak mau menjawab. Kau lagi tadi katanya kau mau jadi wasit. Sekarang kau yang udah jadi wasit. Kau yang jadi wasit sekarang. Kau bilang Bepom jadi wasit. Memang nggak bisa dipercaya menurut kau ya. Ngeri kau ya. Bertanggung jawabkan dulu di mana alamatnya. Lihat ya saya siapa yang takut nih siapa. Iya jujur aja dong, misalnya di mana dapatnya kita akan telusuri sampai jangan pegang. Iya harus kasih tahu, biar kita lihat ini fitnah apa enggak. Beruntungnya udah ada saya rekaman suara Anda. Ya aja, sekarang lagi tangani Polda. 200 miliar. 1 T. Gini dulu ya. Di mana? Di mana? Hei, di mana? Ini dia nggak bisa menjelaskan. Ini direkam ya. Direkam dong, direkam. Kita rekam, kita tidak ada pegang apa-apa, kita tidak ada ini. Di mana kamu dapatkan krim polosan itu? Di mana dapat krim polosan? Tadi yang kan krim polosan kan? Di mana kamu dapatkan itu semua? Kau sama udah diwasit kau tadi kau. Iya, bentuk kau pula lagi.
Aku lebih suka sama dokter Amira, dokter jelasin dong gimana. Iya, agak lebih respect. Jelaskan. Jelaskan. Kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Sekarang saya pulang. Saya akan memberikan kamu pulang. Jika saya tidak bertanggung jawab, jadi boleh ya guys. Dokter nggak boleh masuk ke dalam. Aku memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Dari mana kamu beli? Tidak ada keroyokan ini. Di sini orang disaksikan sama banyak orang, sama polisi juga. Kamu udah keterlaluan. Kamu masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab itu produk siapa? Ya. Iya, memang ini bahan kamu 100.000. Aku pikir setelah kemarin udah mulai adem gitu ya dunia perskincarean, muncul lagi video yang rame, yang labrak-labrakan tuh, yang sampai ada yang mau masuk mobil, terus dihalau, nggak boleh, terus dimarah-marahin, tapi yang dimarah-marahin, dibentak-bentaknya diem aja. Nah, aku mau bikin Get Unready With Me hari ini, dan sambil aku skincarean, sambil aku mau membahas. Jujur ya, sebenarnya aku udah males sih ngebahas ini. Cuman aku mau ngasih tahu aja sama kalian bahwa semakin kita memberikan perhatian pada kasus ini, maka ini tidak akan pernah berakhir. Ya termasuk aku sih bikin video ini. Cuma aku mau membahas beberapa poin aja sih sama kalian. Oh ya, ini aku lagi pakai micellar waternya dari Something yang Calm Down Gentle Micellar Water. Ini oke sih kayak buat ngehapus sunscreen, make up oke, terus dia nggak ada alkoholnya dan tidak pedih di mata. Tapi tetap kalau buat maskara membandel ya yang kuat banget, ini harus pakainya yang ada oilnya sih, karena kalau untuk maskara tuh enggak yang benar-benar bersih banget gitu. Dari awal sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin kasus ini ya, tapi puncaknya tuh kemarin waktu akhirnya ada keputusan dari BPOM yang bilang bahwa sekarang tuh nggak boleh ada siapapun termasuk influencer yang punya klaim approved by. Ini mohon maaf aja ya. Kejadian ini tuh nggak baru kasus yang sama Doktif aja. Approved by ini tuh udah dari bertahun-tahun lalu. Waktu kasus Dr. Richard awal-awal aja tuh udah ada. Sampai orang-orang tuh bilang nggak percaya sama BPOM, cuman percaya sama Dr. Richard. Kalau kalian yang dari dulu nontonin YouTube pasti ingat momen-momen itu. Tiba-tiba sekarang BPOM tuh mengeluarkan keputusan bahwa tidak boleh ada influencer yang ngecek hasil lab. Terus kalau ternyata hasilnya tidak sesuai, harus dilaporkan ke BPOM. Ini aku bukan timnya Doktif dan aku juga bukan timnya owner skincare. Cuman aku sebagai orang yang penikmat skincare, orang yang menyukai skincare lokal, menyukai produk-produk beauty. Mohon maaf aja ya, ini aku cuma mau bilang sama BPOM, kalau misalnya kalian tuh kerjanya serius dari dulu, keributan ini tuh nggak akan ada. Jadi ya sebetulnya dengan larangan kayak influencer tidak boleh mereview dan nge-share hasil uji lab itu menurut aku solusi yang aneh dan bukan solusi. Karena misal nih ya, aku menemukan sesuatu kecurangan, aku cek di lab, aku laporin nih sama BPOM, apakah yakin itu bakalan diproses cepat gitu? Apakah yakin itu akan digubris gitu sama BPOM-nya? Itu aku agak sedikit meragukan sih. Karena kan yang udah-udah aja ini baru rame setelah viral. Baru seluruh Indonesia heboh, baru deh ada yang kayak gini-gini. Jadi menurut aku daripada kayak ngelarang influencer untuk nggak boleh bikin uji BPOM, nggak boleh nge-share hasil uji BPOM, kayaknya ada sistem dari BPOM sendiri yang harus diperbaiki sih menurut aku. Tapi aku juga agak bingung apa, karena aku bukan orang BPOM dan aku juga kayak nggak tahu sistem mereka kayak gimana, tapi ada sesuatu yang salah dari sistemnya itu. Oke, ini aku udah cuci muka. Aku pakai toner dari Rose All Day. Mereka punya 3 toner. Kemarin aku pakai yang buat skin barrier yang untuk menghidrasi, bagus banget. Dan sekarang aku lagi pakai yang untuk mencerahkan kulit wajah. Nah, yang berikutnya, aku pikir tuh kasusnya sudah berakhir. Ternyata enggak. Ada labrak-labrakan, ada saling lapor ke polisi. Karena jujur sebenarnya ya menurut aku, ini tuh dari, aku juga bingung sih. Kalau misalnya kita membahas ada pembelaan dengan bilang, ya kamu dapat barangnya dari mana? Kamu bisa aja salah atau kamu bisa aja ngeganti packaging. Ya emang pertama bisa aja. Tapi bisa aja brandnya nakal juga bisa aja. Dan menurut aku tuh ya memang seharusnya BPOM yang ambil alih, ya nggak sih? Nah sekarang
kasusnya makin rame, jadi ngebahas masalah kerudung, masalah segala macam. Dan menurut aku kayak it's enough, udah cukup. Apalagi buat kalian yang lagi mencari solusi untuk kulit wajah kalian, mulai sekarang coba kita ganti pola pikir kita, bukan si A approve, bukan si B approve, tapi yang penting ya udah Bepom, brandnya memang terpercaya, dan yang terpenting adalah kulit kamu approve ya. Jadi ini tuh bukan tentang orang yang ngecek di mana-mana, tapi yang penting itu adalah kulit kamu memang cocok, kulit kamu memang menghasilkan perubahan, dan kulit kamu jadi semakin bagus. Dan energi untuk ribut-ributnya kita tinggalkan, kita sudahi, jadi kita sekarang fokus aja gitu. Kalau permasalahan kulit kamu jerawat, ya kita fokus aja mencari produk dan solusi untuk menghilangkan jerawat. Karena aku lumayan capek juga ya kayak ditanya-tanya, Kak menurut kamu gimana nih tentang ini? Kak, aku sampai kayak bingung, ya menurut aku nggak gimana-gimana, karena lagi pula menurut aku tuh kayak ini tuh lama-lama tuh terlalu kayak terlalu heboh, menghabiskan energi, dan jadinya ya brand-brand yang justru bagus itu malah jadi ngerem dan malah jadi kayak nggak mau ikut terseret. Nih sekarang aku mau pakai serum, dan aku pakai serum dari Dr. Jart. Ini tuh untuk Soothing Repair Serum untuk kulit wajah biar lebih tenang. Aku suka banget nih sama serum ini dan sama moisturizernya. Ini salah satu produk yang menurut aku dari Dr. Jart paling bagus. Emang harganya agak mahal sih, tapi setelah aku mencoba dan merasakan manfaatnya memang worth it itu. Ya gitu, jadi menurut aku mulai sekarang kita hemat energi kita untuk stop. Karena menurut aku gini ya, aku kan juga jualan nih dulu. Kalau misalnya kehebohan ini tetap kita lanjutkan, ini tuh jadi marketing gratis untuk semua pihak. Dimana pada akhirnya orang-orang kayak kita tuh nggak mendapatkan manfaatnya. Selain kita nggak dapat manfaatnya, makin yang kayak gini-gini naik, permasalahan kulit kita tidak selesai, dan skincare yang justru bagus tuh malah jadi ketutupan gitu. Ini aku lagi nyobain salah satu moisturizer yang sebetulnya belum launching, tapi aku nggak sabar pengen nge-share sama kalian karena aku suka sama botolnya, bentuknya gini, terus teksturnya juga unik banget. Nanti kalau sudah launching, aku kabarin ya. Karena ini tuh kayak aku lagi ngetes dulu gitu. Nah, jadi yang terpenting itu adalah kulit kita approve. Karena menurut aku sayang banget dengan adanya isu-isu kayak gini, skincare yang justru memang bagus itu benar-benar ketutup banget dengan isu-isu ini. Dan banyak diantaranya tuh brand-brand lokal gitu. Kebayang gak sih brand lokal itu harus bersaing dengan brand-brand China yang harganya murah. Terus ada kasus ini juga kayak mereka tuh nggak mendapatkan perhatian, dan orang-orang kayak kita yang ingin memperbaiki kulit juga malah jadi nggak fokus ke situ. Aku tahu banyak di antara kalian yang mungkin kayak aduh udah enak banget nih sama cerita ini, tapi kayak bingung mau gimana. Ya udah kita hentikan aja memberikan perhatian berlebih. Aku nggak bilang bahwa udah bosen ya. Aku berterima kasih banget sama Doktif karena dengan adanya Doktif memang Bepom akhirnya mengeluarkan sedikit sikap lah, walaupun agak aneh tetap ya sikapnya, tapi setidaknya mereka bereaksi setelah berbagai macam influencer mention. Waktu kalian masih ingat yang SPF palsu, Bepom masih tidak bergeming juga. Setelah kasus banyak lah ya pokoknya mah. Nah, Bepom tuh gak ada respon, baru ada respon tuh setelah ada Doktif. Tapi makin kesini semakin rame, dan menurut aku kayak udah sih gitu. Dan aku ingetin lagi sama kalian, kalau memang menurut kalian nih si owner-ownernya ada beberapa orang yang kayaknya aku nggak mau sih pakai produk itu, aku nggak mau lagi sih pakai skincare yang flexing, ya udah nggak usah pakai. Kita cari dan kita pakai skincare yang memang udah ada tes uji labnya, memang sudah bagus dan memang sudah terbukti ini tuh memang mereka tuh sayang sama customernya. Oke, yang terakhir aku mau pakai Skintific Lip Serum. Aku lagi nyobain produk ini juga, tapi belum bisa menentukan sih apakah aku suka atau tidak sama produk ini. Dan yang terakhir, menurut aku namanya ngetes kayak gitu juga kayak agak susah setahu aku ya. Ngetesnya, karena bikin skincare itu nggak cuman niacinamide 3% itu skincare-nya bagus. Nggak cuman kayak gitu, karena banyak juga step-stepnya, terus standarisasi pengecekannya juga agak membingungkan. Dan kalian bisa ngecek deh orang-orang yang sudah mereview skincare juga,
Kayak kemarin waktu ada yang kayak encapsulated retinol dites dengan retinol sehingga akhirnya jadi overclaim. Ada juga yang retinal dicek tapi jadi retinol sehingga itu jadi membingungkan. Jujur aku pribadi bukan orang yang kayak saklek banget baca jurnal atau kayak bener-bener memantau banget, tapi menurut aku dengan standarisasi yang kayak gitu aja itu agak membingungkan gitu. Jadi sebenarnya dari semua keramaian ini menurut aku ya, coba deh BPOM benahi diri, apakah ada sesuatu yang salah dan harus diperbaiki. Kenapa aku ngomong kayak gini? Aku kasih tahu sama kalian ya, skincare ini bisnis yang uangnya kenceng. Jadi kolamnya tuh rame dan kolamnya tuh tidak semua orang main bersih gitu. Nah sekarang kalau memang BPOM merasa nih kita adalah badan yang paling punya power sehingga kalian tidak boleh ngecek di lab dan nge-share, ya kalian harus bikin sistem yang memang terpercaya, bikin masyarakat percaya gitu. Aku sendiri sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh udah pernah dapat invitation 2 kali sih sebelum kasus ini, tapi menurut aku tuh kayak dari BPOM-nya sendiri tuh nggak ada solusi yang signifikan gitu ya, tidak ada solusi yang cukup membantu gitu. Kayak dari masalah Dr. Richard dulu ngeluarin membahas skincare yang merkuri, sampai detik ini buktinya kemarin masih ada kan owner-owner yang ketangkep karena mereka menyebarkan skincare merkuri, itu pun harus viral dulu gitu. Jadi sebenarnya apa tugasnya? Dan menurut aku yang dirugikan ini tuh banyak loh sebenarnya, brand-brand lokal yang sebenarnya kerjanya benar, brand-brand lokal yang sebenarnya produknya bagus, jadinya tuh nggak bisa fokus untuk ngepromosiin produk mereka karena ya terkena sama berita-berita kayak gini gitu. Jadi menurut aku sih kalau sekarang sudah saatnya kita move on aja, cari skincare yang cocok untuk kulit wajah kita. Dan aku ingetin sekali lagi, yang terpenting itu adalah kulit kita approve ya. Sebenarnya ada benernya sih, jangan beli skincare dari owner-owner yang flexing. Karena aku kenal beberapa owner skincare, justru yang gak flexing itu mereka yang benar-benar pintar, yang peduli banget sama customer dan peduli banget sama keadaan kulit wajah kita. Bukan cuman kayak harus putih gitu doang. Balik lagi, kita harus jadi customer yang pintar, jangan gampang percaya, termasuk sama reviewer atau influencer. Bahkan sama aku pun, ya kalian jangan terlalu percaya. Kalau kalian menjadikan video-video influencer atau video-video aku sebagai patokan, it's okay. Tapi jangan yang langsung kayak mempercayai banget. Kita juga harus melakukan research. Dan menurut aku, kita harus jadi customer yang pintar, harus mau belajar juga, karena kita harus melindungi diri kita sendiri. Karena seperti kita tahu, ya kita nggak bisa bergantung sama BPOM ini, karena buktinya krim merkuri aja sekarang masih banyak beredar gitu. Aku juga bingung sih sebenarnya ya, tapi ya intinya menurut aku kita pinter-pinter aja milih produk-produk yang memang cocok, sesuai, dan meyakinkan gitu. Jadi kita hindari energi-energi kita dari kehebohan-kehebohan ini biar ini cepet beres. Karena redup dikit, tembak lagi, redup dikit, tembak lagi, kayak terus-terusan aja gitu. Selama kitanya merespon, ini pasti nggak akan ada udahnya gitu. Goals kita kan bukan ngikutin drama ya, goals kita pengen punya kulit yang lebih baik dengan skincare, sebisa mungkin skincare yang cocok sama kulit wajah kita. Yaudah gitu aja, ini skincareannya sudah selesai, aku mau ganti baju, aku mau tidur. Dan kalau kalian punya pendapat apapun, kalau nggak setuju sama aku juga nggak apa-apa. Let's agree to disagree, tulis aja di kolom komentar ya. Bye-bye.